subscribe with notifications on. Halo, selamat siang rekan-rekan Oasis, obrolan asik seputar tenis. Salam top spin. Siang hari ini saya berada di mana nih? Karanganyar. Di Karanganyar, tepatnya di Gor RM Said Karanganyar. Mukul sebentar dengan Mas Tahajud. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Mas Tahajud. Gimana Mas Tahajud kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik Pak De. Kegiatannya apa sekarang? Kan sekarang tenis, sekolah tenis. Loh, Ragunan toh? Iya Pak De. Tapi sekarang Ragunan udah ada sistem DBON. Apa itu? Sistem DBON itu desain besar olahraga nasional. Di situ cabur-cabur yang tidak masuk olimpiade termasuk tenis itu didegradasi. Ada 14 cabur. 14 cabur yang didegradasi, yang dilikuidasi, yang hilang ya? Iya. Apa aja itu? Tenis, tinju, terus basket. Salah satunya tenis itu. Ya. Dan untuk di Ragunan sendiri Mas Tahajud sekarang kelas berapa? Kelas 2 SMA. Tahun kedua ini ya berarti ya? Ya. Dan sekarang berarti pindah ke Karanganyar. Ada berapa teman yang dari tenis kemarin? Ada 4 teman. Wah ya, hanya 4, tenis hanya 4. Ada. Oh, nggak begitu banyak sekarang ya? 4 cowok, 4 cewek. Berarti Total 8. Ya. Berarti 8. Pelatihnya masih Mas Suharyati sama Mas Sulistyo Wibowo. Bukan. Oh, Om Sulistiono. Om Ya. Sulistiono. Siap. Gimana perbedaan berlatih di Ragunan dengan berlatih di rumah sendiri, gimana dengan di klub-klub kan? Memang program sama sparringnya beda. Sama ada yang kalau latihan di Ragunan kan ada yang evaluasi. Kalau ini kan harus mandiri, evaluasi sendiri, program sendiri. Dia harus lebih semangat lagi. Kalau Ragunan tetap latihannya setiap hari? Tetap latihannya seminggu 5 kali. Liburnya Sabtu Minggu sore libur sama Minggu full. Minggu. Berarti kayak memang kayak apa namanya itu program sekolah itu ya? Ya. Oke. Gimana target berikutnya apa setelah setelah mungkin tidak bergabung dengan Ragunan lagi? Target berikutnya nanti ada Prapopnas besok tanggal 26 Oktober mungkin. Ikut Jawa Tengah Prapopnas. Terus Powerprof juga ikut Kalimantan Terus sekarang ikut Kalimantan? Ya. Oh, alhamdulillah. Kalau di Kalimantan kemarin masuknya ke Kalimantan lewat apa? Lewat pelatih dari Semarang dulu, Pak Jumat. Oh, terus rekomendasi. Iya, ada arah ke sana. Iya. Poin senior juga itu penting. Ikut senior kali yang itu. Ya, karena poin senior terus saya dilirik dari Kalimantan Timur Kuta itu. Terus direkomendasiin sama Pak Jumat. Tuh. Berarti setelah Popnas nanti ke Kalimantan. Ke Kalimantan, ikut program Kalimantan. Iya. Siapa aja yang masuk ke sana? Saya, Rangga, mungkin Iqbal Bilal sama Faisal Aidil sama Wahyu Sangaji. Oh, berarti memperkuat squad dari Iqbal Bilal itu ya? Iya. Oh, saya tahu Iqbal Bilal waktu itu angkatannya Novan itu ya itu. Iya, angkatannya benar. Mas Novan, terus Irawan, Antoni juga ya itu. Iya. Kalau di Karanganyar sendiri berlatih tiap hari ya? Tiap hari. Program sendiri? Program sendiri. Apa tidak ada program dari Ragunan yang kemudian diaplikasikan di sini, diterapkan di sini? Kemungkinan tidak ada, tapi sedikit-sedikit masih ingat lah program sana.
Kalau di sana itu gimana? Programnya apa? Tiap hari dengan apa namanya kurikulum yang sama atau Kurikulumnya beda-beda. Mungkin program hari Senin sampai Rabu itu program yang sangat maksimalkan istilahnya. di apa? Di fisik atau Di fisik juga, di fisik. di fisik atau di apa? Drill. Di fisik. Di fisik. Kebanyakan fisiknya. Oh, malahan. Ya, terus Kamis sampai Sabtu itu kebanyakan drill sama main. Enggak, paling kalau pagi itu biasanya kan kalau Senin Rabu itu sampai Rabu itu banyak joggingnya. Jadi hanya pelemasan ya. Iya. Jadi enggak fisik Fisik apa jogging, namanya? fisik jogging itu 1 jam. Terus berapa? Ragunan itu kalau dilihat dari programnya apa namanya itu memang 50% 100% untuk belajar dan 100% untuk olahraga. 70% olahraga, 70% olahraga malah. 30% sekolahnya. Dan itu satu Kemungkinan. kelas itu hanya tenis saja atau semua kelas, misalnya kelas 1 Ya, itu terdiri dari beberapa cabur untuk Ya. satu kelasnya. ya terdiri berbagai cabur. Berapa kelas? Berapa orang satu kelasnya? 30 orang. 30 orang. Ya. Berarti angkatannya tahajud itu yang di Ragunan sekitar 30 orang itu. Oh, lebih Lebih? dibagi menjadi 2 kok itu. Berarti kan 60 lebih. Yang satu kelasnya tahajud itu kelas apa aja? Kelas ya macam-macam, ada basket, Mhm. ada volley, badminton, itu 15 cabur itu termasuk juga dibagi menjadi 2 itu. Oh. Jadi tenis lapangan kadang bisa di sebelah Satu kelas 30 orang. 30 orang. Berarti sekitar satu angkatan itu 60 ya? Ya, 60. Dan itu semua dalam satu asrama. ya. Ya. Oke. Sekarang kita flashback ya. Sejak kapan Mas tahajud itu berlatih tenis? Saya sejak kelas 4 SD. Yang latih pertama siapa? Yang latih pertama dulu teman bapak, guru SMP itu. Namanya Pak Mito. Pak Mi- Mito. Pak Wito. Pak Wito. Ya. Dan waktu itu memang sering ikut Bapak main tenis di lapangan terus kemudian ikut main itu ya. Iya, benar. Kalau pas 4 SD ya hitungannya perkembangannya cepet ya berarti ya. Setelah latihan dari Pak Wito kemudian saya SD kelas 5 kemudian ke Semarang, namanya Pak Jum. ya Pak Jumat, Jumat. Pak Jumat. Ya, terus itu saya di sana 4 bulan, mungkin 5 bulan 4 bulan. Oh, Saya hanya 5 keluar, bulan, terus ya. latihan program lagi di rumah. Terus saya dilatih Pak Margono. Di mana? Ya, di Sama Suwargi Mas Bandrio sama itu. Luki, Pak Badrio. Hmm. Kemudian saya SMP pindah ke K7G Sukoharjo. Tempatnya Mas Andi ya. Ya, Mas Andi. Berapa lama itu? Itu 2 tahun saya di sana. 2 tahun. Lu cukup lama juga ya? Ya, Hmm. Setelah dari K7G kemudian terus ikut program Ragunan itu. ya SMP-nya di Sukoharjo. dulu Waktu SMS saya di Karanganyar. di Karanganyar. Ya. SMP-nya Karanganyar. Begitu lulus SMP langsung ke arah ke Belum Ragunan. lulus itu. Belum Masih lulus. Kelas 3 SMP Hmm. awal masuk, terus masuk Ragunan. Oh, berarti kelas SMP hanya 2 tahun berarti. Ya, Kok bisa langsung masuk Ragunan? karena dulu pas penerimaan terakhir tuh mungkin Hmm. penerimaan tenis. Oh, memang ada apa namanya itu program rekrutmen pas apa namanya angkatan terakhir itu. Iya. Berarti. Terus ada tawaran, ya, ambillah tawaran itu. Setelah 2 tahun di Jakarta, full di Jakarta ya berarti ya. 2 Enggak. tahun. Di Jakarta itu Oh, pandemi ya, itu pas pandemi, Pandemi, ya. iya. Jadi memang belum sempat lama di Jakarta berarti. ya belum, paling di Ragunan itu masuk asrama 5 bulan lebih dikit Pak. Ya di 6 bulan lah paling. 6 bulan setelah Ya, itu setelah itu terus yang sisanya di rumah terus. Tapi selama saya, termasuk murid Ragunan sudah lama, udah 2 tahun lebih berarti. Tahun setengah. Ya. Yang saya tahu
dulu kan sering juga ikut Mas Andi ke Gadak waktu itu ya. Iya. Ya, itu awal-awal saya tahu tahajud itu. Kemudian kok tahu-tahu nggak ada, ternyata memang ada program dari Ragunan. Apakah ada perbedaan berlatih di Jakarta yang notabene adalah pusat kegiatan olahraga dan di daerah? Ada perbedaan nggak? Pada Perbedaannya apa? perbedaannya di sana lebih teratur mungkin. Teratur, programnya juga lebih difokusin banget, sama pelatihnya juga lebih berpengalaman juga. Ya, karena Mas Waryadi ya. Iya. Dan secara motivasi gimana? Apakah memang ada peningkatan motivasi tertentu dari pelatihnya itu mungkin? Pasti ada. Jadi memang berbeda ya dengan yang di daerah ya, dengan pelatih di daerah. Ya. Terus turnamen yang diikuti pada waktu belajar di Ragunan itu apakah memang sudah ditargetkan oleh pelatih atau memang harus cari sendiri? Ditargetkan dari Ragunan. Jadi Ragunan itu ada, nanti kalau turnamen itu dibatasi. Oh, malah dibatasi? Yang buat dana dari Ragunan sebenarnya tuh bebas, cuman kalau mau biaya sendiri silahkan. Tapi ada 8 turnamen yang dibiayai Ragunan. Apa aja itu? Itu yang tertentu, yang biasanya grade yang tinggi. Misalnya Mijoyo, Yai Basuki dulu, terus Detek, Tugu Muda, biasanya gitu. Stamrin itu fix Ya, juga itu ya. fix. Berapa? 8 turnamen junior besar itu yang Ya, memang yang dibiayai oleh Ragunan. Selebihnya biaya sendiri. Terus Selebihnya ada biaya sendiri. 6 turnamen lagi juga. Jadi sekitar 14. Luar negeri tapi. Luar negeri? Ya, luar Pernah negeri ikut? 6. Belum. Sementara saya belum pernah ikut. Soalnya kan dulu masih pandemi. Oh, karena memang pada waktu masuk di Ragunan itu memang pas pandemi itu ya. Jadi agak memang agak sedikit kesulitan di situ. Terus kemudian berarti kan setelah keluar setelah Ragunan dilikuidasi, berarti kan akan berlatih sendiri. Iya. Targetnya atau rencananya gimana? Target saya masih ngejar poin senior dulu. Lebih fokus ke senior sekarang, nggak ke junior? Masih junior juga? Udah nggak terlalu fokus banget, karena junior tuh 18 tahun kan, saya udah umur 17. 18 tahun kan udah nggak ada timnas juga di 18, paling yang kepake yang ETS juga sudah nggak punya poin, saya buat apa, mending fokus ke senior terus fokus nanti PON, insya Allah nanti fokus PON. Nah, dalam programnya kan berarti ada targetnya ya, dan targetnya PON. Gimana caranya tahajud untuk notabene kan harus berlatih sendiri, atau memang sekarang udah ada gambaran untuk ikut klub mana itu sekarang? Berlatih minimal untuk trennya itu. Terus sementara belum, mungkin insya Allah saya pasti cari sparring buat latihan, biar karena mau nggak mau memang harus ada sparring yang minimal sejajar dengan kualitas tahajud juga. Kemarin rencananya ada latihan ke Jogja juga? Ya, dulu kemarin ke Jogja sempat 1,5 bulan. Bermain dengan siapa sih? Di sana ada pelatih namanya Om Damas, sama Michael Tanoso. Dan terus sparringnya di sana banyak, Farelito, Novela itu di sana. Dengan teman-teman dari UNJ itu bukan? UGM malah UGM. Karena kalau di Jogja memang banyak banyak klub-klub juga ya, banyak sparring-sparring juga ya. Ya di senior, junior maupun senior di sana juga banyak. Ya, dan di sana turnamen juga banyak juga. Nah, ada beberapa pemain senior juga yang stay di Jogja, kayak Mas Adi itu kan juga di Jogja. Mungkin bisa ikut. Nggak ada gambaran untuk ikut berlatih dengan teman-teman pemain nasional yang dari Jogja itu. Untuk sementara ini belum. Nggak tahu nanti kedepannya
evaluasi. yang harus ada Iya. program itu toh. Iya. Sudah ada gambaran untuk apa namanya itu bermain dengan teman-teman yang dari Kalimantan. Insya Allah udah ada gambaran. Soalnya kemarin saya juga udah habis turnamen Ciamis kemarin, saya juga udah lawan Iqbal Bilal itu kemarin saya Di Ciamis. Ciamis. Ya. Dapat nomor berapa kemarin di Ciamis? Sampai Saya sampai kalah. round berapa? First round sama Iqbal Bilal. Langsung ketemu. Langsung ketemu. Juaranya Lucky kemarin ya di sana ya. Ya, suaranya Lucky. Ya. Kompetisinya sudah mulai bagus lagi sekarang. Ya kan Yang- udah agak pandeminya udah agak reda. Iya, sekarang kebanyakan juga pemain-pemain yang dari daerah juga. Jadi sekarang kelihatannya kekuatannya merata, tidak hanya yang dari Jakarta. Kalau dulu kan Jakarta, Surabaya, pemain-pemain itu aja yang mungkin masuk ke yang bisa menjuarai turnamen-turnamen di daerah. Sekarang banyak juga pemain-pemain daerah yang juara. Gitu. Mungkin target terdekat juga harus seperti itu. Karena sekarang mungkin kalau Solo masih banyak yang dari tempatnya Mas Andi ya, Iya. yang gitu. Mas Andi udah menciptakan 2 pemain timnas. Ya. Makanya itu sekarang tidak hanya yang pemain dari sekarang pembinaannya kan tidak terpusat, nggak hanya dari Jakarta. Sekarang Jogja pun juga mereka juga bisa mentelurkan. Kalau tiap hari, kalau program-program sendiri, program latihannya gimana sih? Biasanya saya batasin sehari itu 2 kali. Sehari 2 kali itu paling 1,5 jam latihan pagi, 1,5 jam. Sore biasanya 2 jam gitu. Jadi nggak langsung. Saya cuman sama adik saya. Itu kan adik saya juga nggak begitu kuat fisiknya. Takutnya Oh, iya. kalau latihan sehari 2 kali dengan jam yang sangat lama nanti takutnya malah Kondisi Kondisinya fisiknya berbeda ya Iya. dengan tahajud ya. Kalau tahajud sendiri berapa bersaudara yang yang ikut main tenis? 3 bersaudara. 3 bersaudara. Tahajud nomor 2 ya. Ya. Kalau kakaknya main di mana sekarang? Sekarang kakak saya di UNS Ambil olahraga. Ada kemungkinan juga nanti tahajud ikut ke sana. Insya Allah ada. Nah, programnya mungkin kalau yang di UNS mungkin sudah sekalian ya. Jadi sekalian sekolah, sekalian olahraga juga. Iya. Seperti itu. Target ke depan apa? Ke depan saya fokus Popnas dulu ini mungkin. Popnas ini ambil, insya Allah lolos dulu kan Popnas ini nanti mainnya. Insya Allah targetnya lolos dulu dengan nanti latihan-latihan yang insya Allah program yang sangat baik lah. Kalau Popda kemarin malah nggak ikut ya? Popda saya nggak ikut soalnya Karena kemarin kan masih di Jakarta. statusnya masih Jakarta ya. Juaranya kan Daval kemarin ya. ya, di yang Karanganyar. Yang Karanganyar. Yang Karanganyar sebenarnya itu nggak diseleksi Popdanya, Mhm. jadi langsung. Kalau yang Popda Jawa Tengah kemarin, yang provinsi? Jawa Tengah kemarin juaranya Akmal. Oh, malah Final Akmal. sama Jadwal. Oh, finalnya sama sama Daval. Iya, Kalau Akmal ikut Sukarjo, iya, Daval ikut Karanganyar. iya. Ya, itu semua dari satu klub ya. Oke. Kemarin juga Jadwal juga habis juara. Iya, Yang di CPR itu, iya. Risto itu ya. Tapi nek ya, apa ada kemungkinan nggak nanti tetap ya? Karena kalau latihan itu kan tetap harus cari sparring dalam jangka waktu dekat. Apakah nggak menutup kemungkinan pergi ke daerah lain untuk ikut atau mungkin ikut camp lagi, atau mungkin di Jakarta lagi, atau mungkin ke Semarang atau kemana gitu? Kemungkinan saya di Jogja, cuman nanti nggak menetap di sana. Paling seminggu 3 kali ke sana buat sparingan. Terus nanti 3 kali seminggu, Pak. 3 kali seminggu. Iya. Sudah ada gambaran klubnya? Belum. Saya sudah sama Mas Yoga Argi Saputra itu. Nah, itu udah kencan. Biasanya kalau dia oke, saya juga oke. Jadi
sudah ada Karena sparring. iya, kalau terlalu lama berlatih sendiri mungkin apa namanya programnya juga apa namanya ya satu itu lagi kesulitan untuk cari sparring yang langsung mungkin sejajar atau lebih tinggi dari tajam itu ya mungkin agak susah kalau di daerah ya. Kecuali memang ikut camp di mana itu lebih bisa maksimal hasilnya itu. Iya. Oke. Tetap semangat ya. Iya, siap Pak Di. Kalau karena apa namanya itu salah satu yang bisa membangkitkan tenis di daerah adalah bahwa harus ada apa namanya itu kalau bisa dibilang itu lokal hero atau mungkin ada pahlawan yang harus dari daerah itu sendiri baru nanti akan mengembangkan tenis daerah itu sendiri. Karena kalau tidak ada panutan atau pemain-pemain top dari daerah ya nanti tenis daerah juga akan hilang dengan sendirinya gitu. Tetap semangat ya Tajud ya. Ya, siap Pak Di. Oke. Saat demikian teman-teman Oasis, sampai jumpa di wawancara yang lain. Salam top spin. Oke. Oke, dadah.